Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di dalam program Saat Teduh kita bersama Sekar. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau hari demi hari terus memelihara kami, memberikan kepada kami hidup, dan bahkan Engkau memberikan kepada kami makanan rohani yang kami perlukan setiap hari. Tuhan, kami memohon ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menemukan makanan rohani kami dari firman-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, perenungan kita pada hari ini berjudul Dimulai dari Hati, bagian kedua. Di bagian pertama yang lalu, hari Selasa, saya menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke kota di mana Isai dan anak-anaknya berada untuk mengurapi calon Raja Israel yang baru. Dan di situ Tuhan menasehati Samuel bahwa jangan sampai ia melihat apa yang ada di depan mata dia saja, tetapi dia harus melihat hati. Nah, pada akhirnya saudara, Tuhan menunjukkan kepada Samuel bahwa Daudlah yang harus diurapi. Nah, di dalam kisah tersebut Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seseorang itu hatinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita juga melihat bersama-sama kembali kenapa sih Daud bisa dipilih sama Tuhan. Kita membaca kembali daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, maksudnya Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ketika kita melihat ayat ini, kita mungkin berpikir, loh, ternyata Tuhan juga melihat penampilan. Sebab di sini dikatakan bahwa Daud itu parasnya elok. Betul, saudara-saudara, memang paras daripada Daud elok. Tetapi yang menjadi penekanan bukan pada bagian itunya saja, saudara. Di sini juga dikatakan bahwa Daud itu kemerah-merahan. Apa maksudnya kemerah-merahan? Pada konteks pada zaman itu, kemerah-merahan itu mau menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut masih sangat muda atau remaja, belum memiliki banyak pengalaman. Jadi kemungkinan juga bagi kita untuk bisa menerka, karena Daud masih sangat muda, dia belum memiliki motivasi apapun dalam hatinya. Dia tulus dan polos apa adanya, dan Tuhan menyukai orang yang seperti demikian. Tetapi petunjuk yang paling penting saudara-saudara adalah di sini dikatakan bahwa mata daripada Daud itu indah. Mata daripada Daud itu indah. Nah, apa maksudnya? Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia tersebut dari perkataan mata Daud indah? Kita loncat sejenak ke dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Ke dalam perjanjian baru. Dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya ulangin sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu apakah maksud daripada kata Tuhan Yesus adalah kalau mata kamu bagus, mata kamu baik, maka seluruh tubuhmu baik? Oh tidak, bukan begitu maksudnya saudara-saudara sekalian. Di dalam konteks orang Yahudi, kata mata dengan kata hati itu memiliki asosiasi yang sangat dekat dan akar katanya itu sama, saling bergantian. Jadi mata melambangkan hati. Dan kalau hati baik, itu dilambangkan matanya baik. Tetapi ini adalah sebuah perlambangan saja ya saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa jika hatimu itu baik, maka seluruh tubuhmu itu, seluruh hidupmu itu baik. Hati adalah pelita tubuh.
Jika hatimu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu, teranglah seluruh hidupmu. Ketika dikatakan di dalam perjanjian lama, mata dia indah, sebenarnya penulis Alkitab mau memberikan clue kepada kita pembaca bahwa hati orang tersebut baik. Saudara-saudara sekalian, ketika kita kembali kepada kisah Daud tadi, di situ dikatakan bahwa Daud matanya indah, Daud hatinya indah. Dan kita tahu Daud adalah pemazmur yang banyak daripada mazmurnya menggambarkan betapa indahnya kedekatan relasi dia dengan Tuhan. Menggambarkan indahnya isi hati dia ketika dia mencari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang dicari Tuhan kepada kita? Bukan penampilan kita, saudara-saudara. Bukan kepandaian kita. Bukan kekayaan status kita. Tetapi yang dicari Tuhan adalah hati kita yang indah karena mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ada satu mazmur, saudara-saudara sekalian, yang ditulis oleh Daud. Ditulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-147. Mazmur pasal yang ke-147, ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Singkat kata, Tuhan mencari orang-orang yang hatinya rindu akan Dia. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah Anda, saya adalah orang-orang yang takut akan Dia? Apakah Anda, saya adalah orang-orang yang hatinya rindu dan berharap akan kasih setia? Rindu kepada Dia. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang otentik, yang sepanjang hidup kita terus mencari dirinya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa mata hati yang sehat, mata hati yang terang, itu membawa terang juga kepada seluruh tubuh kami, membawa terang kepada seluruh hidup kami. Dan Tuhan, hati yang Engkau kehendaki adalah hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau dan juga berharap akan kasih anugerah-Mu. Biarlah kiranya ini menjadi pegangan bagi kami, anak-anak Tuhan, di dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita juga menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong gereja kita dan jemaat di dalamnya supaya satu persatu dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki mata hati yang sehat, mata hati yang terang, di mana kita semua sungguh-sungguh takut terhadap Tuhan, taat perintahnya, dan selalu merindukan akan kasih karunia-Nya. Yang kedua, mari kita berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong gereja kita
supaya setiap majelis baru yang terpilih, Tuhan pimpin dengan Roh-Nya yang kudus untuk memiliki hikmat dan juga ketaatan kepada suara dan kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersaat teduh pagi hari ini, bersaat teduh bersama-sama, merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menerima saat teduh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.